Selamat datang di Paman Podcast ala Mangunan. Semua orang adalah guru, iya kan? Terus dia berhenti dulu. Terus saya ngelepas lagi kampak, tak banjir darah gini, kita gawe jandar, bubar gitu. Berarti kemana-mana bawa kampak, Mas Win? Halo, Us, mulai? Mulai. Oke. Halo, jumpa lagi di Paman Podcast ala Paman. Podcast ala Mangunan. Semua orang adalah guru, ya kan? Ya. Seperti yang saya hantar di awal tadi, bahwa kita akan bincang-bincang dengan seorang legendary. Kalau di sering main Mobile Legends, legendary. Ini legendary dari rumah Kuera. Kita hari ini bersama Pak Bin. Ya, tepuk tangan dong. Pak Bin ini salah seorang yang pernah sempat berdinamika dengan Rawamangun ya, Mas ya. Tahun berapa Mas masuk sini, Mas? Tahun 97. Tahun 97. Pertengahan 97. Pertengahan 97 itu. Terus awal mula ketemunya Rawamangun terus bisa sampai ke sini gimana? Aslinya mana dulu toh? Mas Bintu aslinya mana? Asli Magelang. Asli Magelang, lahir Ambarawa, gede nang Solo, dilanjutke nang Yojo. Oh, situ petualang, Pak. Petualang. Lahir Ambarawa, jadi namaku Dawa. Sorry Mas, waktu pindah-pindah itu, waktu berpindah itu ya udah pakai kursi roda? Belum. Saya dulu saya tuh lahir tahun 64. Terus saya umur 7 tahun terus kena polio. Lalu saya terus oknam selama 2 tahun. Jadi saya nggak sempat sekolah. Nggak sempat sekolah. Saya itu hanya ada kebaikan seorang perawat bisa ngajarin baca nulis gitu. Karena saya dulu waktu kecil tampangnya lucu, jadi seneng perawat. Lucu, gendut, dasi gede, rambutnya gondrong gitu. Terus itu di mana? Opnamnya di mana? Di Magelang. Pertama di Elizabeth Semarang, Solo. Semarang. Terus karena tidak berhasil, selalu saya umur 11 tahun saya dipindah ke Solo. Oh gitu. Di situ Solo juga 2 tahun. Jadi saya selama 2 tahun ngepleh-ngepleh nang kamar nang sal gitu, nang tempat tidur, nggak bisa kemana-mana. Karena gip operasi saya 6 kali, gipnya itu dipalang ke kaki, jadi duduk ya rekoso, wis ora iso, bukan rekoso, wong dari perut sampai gipnya. Itu tahun berapa? 60 ya Mas ya? Tahun berapa? 70 ya? 72 saya operasi. Berarti dipasang apa? Ora dipasang apa-apa karena saya umur masih muda. Jadi operasi ini lebih mudah karena hanya di wet itu artinya kaki saya bengkong, terus digip, terus gipnya itu dipotong, digeraji sedikit-sedikit, langsung dipaksa, bukan operasi supaya lurus ya. Karena saya operasi ini wis banyak, jadi tinggal satu yang belum bisa lurus, di wet namanya. Gitu. Terus di perjalanan di Opnam itu ketemu Rawamangun apa enggak? Belum. Masih lama, panjang. Masih lama, dan itu saya terus itu pulang Magelang. Nah, pulang Magelang di desa ya itu saya jadi merasa diri saya wis merasa orang yang karena tetap belum berhasil. Jadi saya merangkak karena di caranya merangkak karena saya belum gugu oleh saran dokter maupun orang tua. Jadi saya pengen main, nak pakai krekon rekoso ditonton nesu, dicilik nesu. Jadi saya merangkak itu merasa diri saya normal merangkak sampai umur 11 tahun. Umur 15 tahun lalu saya dikirim lagi ke Solo oleh orang tua saya tahun 91. Dalam rangka pengobatan juga apa? Bukan, untuk rehabilitasi. Rehabilitasi pendidikan. Karena diberi keterampilan
cuma setahun, tapi saya 5 tahun di sana karena yang 4 tahun itu saya bambung. Bambung, bahasa Jawa itu ya. Bambung artinya setahun sudah selesai, tapi saya di sini di asrama itu ndablek, nggak mau pulang. Jadi saya itu kucing-kucingan terus sama kepala asrama. Jadi nak ketemu batuk ya wani nesu gitu aja, tapi ya menguntungnya nggak main tangan. Gitu. Betah ya Mas ya? Betah karena saya merasa karena namanya RC, rehabilitasi penderita cacat tentrum di Solo itu kan terbesar di Asia Tenggara. Jadi dulu RC itu memang khusus Dr. Suharto mendirikan itu untuk khusus durehab atau mantan-mantan tentara yang perang itu ya, korban perang ya. Tapi setelah itu selesai. Berarti masuk di sana. Sekarang masih ada nggak Mas? Sekarang masih ada. Masih ya? Sekarang masih tapi dari era saya lalu tahun 2000 tahun 86 itu pengusiran besar-besaran. Duh, kenapa? Nah, saat itu kan era saya waktu itu kan Solo itu kan kalau zaman sekarang banyak geng-gengan ya. Kalau di RC itu geng, punya geng. Oh sendiri. Gitu. Malah di situ jadi geng gitu ya. Geng. Jadi merasa ya karena terpengaruh oleh mantan-mantan tentara itu kan. Mantan tentara itu kan kalau sudah kehilangan tangan, kehilangan kaki dan tidak bisa untuk belum lagi mendengar istrinya meninggalkan, tidak mau lagi. Jadi istri itu kan seperti putus asa orang tua. Jadi kami orang yang sipil itu terpengaruh dengan tingkah laku itu. Jadi brutal lah. Gitu. Jadi saya bukan orang nakal. Yo kalim. Ini karena melu-melu. Karena lingkungannya seperti itu ya. Lingkungannya gitu. Kalau saya nggak ikut ya saya digebuk malah nggak dapat temen. Jadi saya itu kepeksa ya wani ning ndelik-ndelik. Terus pengusiran kan saat itu karena ya mungkin karena kebablasan kami itu sekelompok anak-anak muda RC itu kebablasan sampai melawan Sapam karena Sapam ini bukan hanya sekedar Sapam karena mantan-mantan pensiunan tentara kebetulan kan di asrama itu kepala asrama seorang mayor. Gitu. Jadi waktu zaman Orde Baru kan saya dikuasai tentara tentara gitu. Jadi sapam yang ada di situ itu tentara mantan tentara ya. Kami diatur. Jam pintu gerbang jam 9 sudah ditutup, tidak boleh keluar. Kami melawan. Dan mereka marah. Dan melawan itu dengan fisik lah. Kami ya teman-teman langsung berontak. Sampai ada yang berani memukuli seorang sapam itu. Lalu turunlah dari tim Kodim karena merasa terhina sama tentara itu, merasa terkodim terus kami semacam diosase lah. Ini jadi kayak ditertibkan lah ya bahasanya ya. Ditertibkan kayak seperti perlawanan Romo Mangun di Gedung Ombo waktu itu. Perlawanannya senjata juga. Terus dari situ berarti kan teman-teman yang rehab itu tidak di situ lagi atau bubar di asrama, tapi tetap di Solo. Oh gitu. Termasuk Mas Pi? Tetap di Solo. Di Solo. Terus ngapain Mas habis itu? Ya rajin lah saya, nggak Solo. Nggak pulang juga? Nggak mau pulang. Gitu. Jadi saya pamit sama orang tua tahunya saya ini ada kerja atau sekolah gitu. Kalau saya bilang alasan masih sekolah. Kerja saya hanya satu, tidak mau di rumah. Tidak merasa merdeka. Lalu saya kebetulan saya sering refreshing dari Solo itu antara naik bis kota karena bis atau angkutan umum yang berplat milik negara itu kami selalu nggak mau bayar atau naik dari ke Solo kota sampai ke Kartosuro. Lalu saya mampir di Kartosuro gitu. Saya di situ betah di Kartosuro itu.
Kerja apa Mas di sana? Enggak Maksudnya kerja, ngapain? enggak kerja, ya duduk aja. kayak nongkrong di terminal aja. Enak. Ah, Terus? enak. Lalu saya datang ke sebuah kecamatan di Kartosuro. Terus kebetulan orang Depsos itu baik hati. Ya mungkin saya tidak tahu baik hati, tapi nyatanya seperti itu. Lalu saya diberi rumah, perumahan di situ. Asal satu kue harus menjadi penduduk sini. Nah, saya oke, saya bikin penduduk situ, saya tinggal di situ. Lalu saya diberi suatu rumah oleh Depsos khusus Kartosuro. Tahun berapa itu? Tahun 89 ya? 89. 89. Oh, pas saya lahir itu. 89. Itu berarti Mas Bin menempati rumah itu sendirian ya? Sendirian. Sendirian. Seorang nyambut gawe sebenarnya. Nah, kebetulan di tempat tinggalku ini dekat sebuah pabrik yang namanya Anataraya Percetakan. Nah, di situ saya langsung ya karena saya senang bergaul, senang berteman, lalu saya kenal sama anak-anak pabrik itu. Lalu sering nongkrong ke rumah. Nah, lalu nongkrong tidur di rumah. Ya pokoknya tempat saya itu jadi rame tempatnya sarang anak-anak. Tapi mereka juga baik hati. Saya selalu jam makan dia mesti datang ke rumah bawa bingkisan makan. Gitu. Ya, jadi saya makan terjamin, mereka juga tidur ya. Saya jadi nggak pernah ada kos. Lalu saya main lagi. Jadi setiap hari saya tongkrongan di Kartosuro. Anda tahunya anak yang teman saya yang dari pabrik Anataraya itu kenal teman. Kalau itu saat itu dia teman namanya Penceng. Penceng. Mungkin pikirannya ya Penceng. Lalu Paraban lah ya. Katanya kenalnya di Kartosuro di terminal. Terus tanya namanya teman saya Bambang. Kok Mas Bin nggak kenal sama itu? Orang aku rata ngerti. Tapi sering lihat Mas Bin yang itu neng terminal nongkrong. Ada. Terus lagi sepatuku aja dipinjam. Wah, dipinjam wis 2 minggu. Dipinjam dah. Ini apa-apa Mas. Aku apian. Lalu saya merasa ya nggak tahu saya kok timbul nagih padahal itu sepatuku. Sama Penceng tak deketi di terminal. Apalah dulu To, saya panggil To ya kan To. Apa bos? Ngene jawab. Orangnya tinggi. Gue kok wani-wani nih jileh. Kok jileh sepatu wis 2 minggu ra bali ngopo? Urusanmu apa? Ngene iki lho. Saya tersinggung. Urusanmu apa? Lho urusanku iki tak cekel bathuke terus tak pegang kepalanya, tak kalungi kampak. Terus tak puter-puter kepalanya. Kalau ini kowe menganggap aku sepele tak penggal kepalanya. Aku tak iso ketakutan. Padahal aku ya ketakutan saat itu. Ketakutan ada yang ngeroncal, saya tiba, saya balas kan jadi kalah. Ini kebetulan dia enggak wong soalnya tangan saya terlalu kuat, kencang sampai kepalanya ndek jendol. Lah kakiku kan besi iki. Nah, besi kok kawat balung besi. Tak jeblos-jeblos kayak di sini sampai terluka. Lalu kena motor bis itu dan tungdader turun ngepung saya. Tak kira mau membela anak, tapi dia tuh malah keplok-keplok, modar gitu. Saya bangga. Semakin jumawa ya. Warung bojoku langsung tak lempar, wis terhuyung-huyung dan sampai di situ lah saya jadi merdeka di situ. Jadi kau merasa tuh sopir-sopir bis dan kernet di Kartosuro itu merasa saya dianggap berjasa karena bisa ngusir preman-preman di situ. Padahal tidak ada maksud seperti aku juga tidak merasa preman. Waktu ya itu saya menjadi betah neng terminal karena dijamin bis-bis itu bis-bis kota kecil-kecil itu. Bos mau mangan, bos ngerokok kowe wis tinggal njaluk aku sing ngeresi itu semua kru bis seperti itu. Jadi saya
di Itu sana. sampai berjalan hampir 2 tahun lebih. Berarti dari 89 tadi itu ya, 89 2 tahun ya. 91 lah. Lalu terus saya lama-lama bukan anu, saya merasa menikmati gitu. Karena yang penting saya bisa mangan dan bisa Itu hidup intinya ya. gitu, bisa rokokan, bisa jalan kemana. Kalau saya butuh mungkin aku tuh kok ke sabun tuh kan, oh beres. Tapi nggak kepikir maksudnya mau kerja apa gitu di Oh, percetakan belum ya? Belum. Karena itu tadi ya, karena sudah merasa tadi ya. Merasa menikmati. Terus Saya ada seorang tua yang punya rumah makan di sekitar terminal itu, deketin saya sambil memberi soto, es teh, terus ngobrol sama saya. Ngobrol, tapi tampang orang sepuh ini tadi bergaya seperti ustadz. Penampilannya pakai baju koko, pakai terus saya ditanya, Mas, apa kamu tidak jenuh di sini seperti ini? Saya tidak ngusir. Kalau pengen hidup tak modali. Saya mikir, saya agak hampir tersinggung kayak merasa diusir. karena merasa aku di sini ya. Saya jualan apa ya, jualan keliling-keliling tuh ngasong mubeng. Lah pakai kursi roda gini loh Pak, saya raisa mubeng. Apa nang pojokan sana tak modali. Apa pengen punya seperti orang-orang yang jalan tuh, seorang muda membawa istri dan anak, bisa hidup dengan sakinah. Pengen. Saya baru mikir bahwa begitu ditawari untuk enggak punya istri dan punya anak, saya jadi mikir. Tiba-tiba shocknya bukan karena ketemu preman, tapi ketemu orang ngobrol ya Mas. Terus ternyata orang ini ustaz. Jadi sering memberi tuah gitu. Lalu saya bisa Pak, nanti tak pikir belakang aja. Terus saya muter-muter ya, itu sampai berjalan berbulan-bulan. Terus saya tuh kebetulan arahnya mau pulang tapi lewat di seberang terminal. Jadi saya lewat gereja, pas di depan gereja itu hujan lebat, saya ngeyop di gereja itu. Tapi saya enggak tahu itu gereja. Ya, gitu. Nggak tahu kalau itu gereja. Aku yo mbiyen agama yo ora jelas. Terus saya ngeyop di situ sampai tertidur sampai jam 9 malam itu di emper gereja. Terus datang seorang sepuh juga bangunin saya, terus bawa makanan, nasi, makan dulu katanya. Nggih Pak, saya bilang, Bapak dalamnya sini. Ya, saya Romo. Romo itu apa? Romo itu pastor, sering punya ceritalah banyak panjang lebar. Terus makan, kamu dari mana? Saya kan sering lewat sini. Terus kebetulan saya iseng karena wis diparingi makan, diparingi minum, terus iseng. Mbak Romo, saya paringi pekerjaan. Waduh, kerjaan apa gitu loh. Kerjaan saya ya apa saja lah. Sekarang yang gosok baju wis ono, makani anjing wis ono, nyapu wis ono. Kerjaan apa? Begini. Terus saya dibawa masuk kantor. Dia memperkenalkan saya, nama Romo Wiryo. Kalau kamu pengen pekerjaan, mesti oleh dan mesti kepenak. Ini satu, aja ngelamar, terus minta pekerjaan. Kilo wonge ditunjukin majalah, gambarnya sosok Mangunwijaya itu tadi. Malah di situ ya. Di situ. Malah perkenalan, maksudnya melihat pertama kali itu malah di situ ya. Bersama Romo Wir tadi ya. Romo Wiryo ya. Terus ditunjukin buku-buku tentang Romo Mangun, majalah ini. Terus saya ya orang gak kas nek gitu, orang terkenal enggak. Kok ini kok sering digambar kok masuk majalah mau saya bilang. Ini masa lah orang terkenal, orang hebat.
tapi selalu di belakang layar. Layar gimana? Belakang layar ki nang mburi kono ora gelem disetting. Ngene. Dadi Rama Wiraya ya gak ndakel, saya ya rada poo atau nak bahasane kurang. Gitu. Terus habis itu tekan ngendi mau? Sampai itu majalah tadi. Oh, majalah. Suruh ya. ketemu sama orang ini gitu. Nah, itu ya wes berjalan. Oke, nggih mau saya tak berusaha untuk datang ke sana. Gitu. Lalu saya mikir itu Romo Mangun masih itu sudah di Jogja ya? Sudah di Jogja? Belum. Aku masih di Solo, masih mbambung nang Solo. Masih di Solo ya? Dan nang Jogja ini saya tidak ada tujuan datang ke Jogja tuh untuk mencari Romo Mangun, enggak. Nah, kebetulan teman saya ngajak yuk main Yojo. Gitu. Itu setelah berjalan hampir 9 bulan. Itu saya wis ra gas, ditunjuk wong aku wis makan wareg pergi ya wis gitu. Jadi saya ra gas golek Romo Mangun. Nah, saya gitu. Wong saya nanya ke pekerjaan ya iseng. Wis menikmati terminal itu tadi. Iya. Ya, tadi saya masih iya. Yang tiba-tiba mengusik zona nyaman tadi Ustadz tadi ya. Terus saya datang main ke Jogja. Lalu saya tuh sama teman saya dari Asla Ponorogo. Terus main ke Jogja, terus sampai malam, terus lihat dia Malioboro itu jalan besar sering gue kumpul. Nah, saya mampir di situ. Jadi karena wis dari pagi sampai sore ora adus ya kumuh ora jelas wajahnya, terus saya jalan-jalan ke Malioboro. Kebetulan saat itu saya punya bekal uang ya dikasih oleh teman-teman dari terminal tadi. Untuk bekal itu. Terus saya lapar, teman saya lapar, makan dulu. Oke, makan yang di ono burung dara. Wah enak, nongkrong coba ya dicoba. Lalu masuk ke burung dara itu. Terus saya tanya, Mbak mau pesen burung dara? Ya, berapa? 2, tapi mahal itu Mas. Punyok batin saya. Kode rasis itu. Kode merendahkan. Terus aku tahu Mas mening malang ngono Mas. Jadi intermezzo ya. Jadi karo kanca-kancaku Mas, ning rumah makan Padang. Kami ke mahasiswa toh, pesan kepala ikan larang. Bagule ini mahal loh Mas. Lanjut Mas. Mangkel rasane Mas. Oh, rasane mahal. Terus saya pesan berapa Mbak? Ya mahalnya berapa Mbak? Saya bilang ya segini. Saat itu lebih dari 10.000 satu porsi. Terus saya kalau ngotok ke buka dompet, uang tak keluar ke. Tahun 92 itu kan duit 60 akeh banget. 60.000 loh bro. Wis kita kroto 60.000 ini tak banting gini. Cukup bro. Guys, cukup. Maaf. Pesen sekarang 6 porsi aku. Cukup 6 porsi. Mulai bingung sing jatuh. 6 porsi. Teman saya yang dari Ponorogo jangkrik wis wah dipangan piye menggrundel tak sikuti meneng wae ya. Jadi saya laparnya wis ilang. Isine nesu. Ganti mangkel. Mangkel. Begitu disediake di lesehan. Teman saya sing lapar banget wis arep nyiduk. Tak cegah tangane enggak seneng. Wah, gitu kok dituku kok dipangan piye? Mbladok piringnya aku bilang terus tak tumplak nasinya, tak tumplak ditikar tuh jejer. Terus tak bayar berapa iki, aku masih lembut bahasanya, berapa Mbak? Meneng wae. Terus tak tinggali 20.000 mbah cukup orang. Terus saya pergi. Wah, teman saya ngomel bodong iki ra urus aku pokoknya marah-marah. Saya wis ndablek meneng wae itu. Begitu jarak saya arah ke selatan, jalan ke selatan, di belakang itu banyak orang muda-muda. Rambutnya ya gondrong-gondrong, pakai jaket kulit, wah kayaknya tangan di saku, jalan di belakang saya. Nah, saya yang mulai tersinggung. Gitu. Terus saya muter balik, mau apa kalian?
Terus dia berhenti bingung. Terus saya ngelepas lagi kampak, tak banjir darah gini, kita kayak jandar, bubar gitu. Berarti kemana-mana bawa kampak Mas Win? Aku zaman waktu itu ya. Zaman dulu, zamanku kan urung Iya. apa larang kampak itu di sebelah di kursi. Di kursi ketok. Jadi biar rada kemaki. Itu apa teman saya pakai celurit gini, ikut menghunus gitu. Kok kurang ngawur, Bin, saya ditanya gitu. Wek dhewe iki uripe garek separo sesuk ora usah mikir apa-apa. Aku wis mikir ku awake dhewe iki nyawane garek separo. Orang itu bubar, pergi lari. Nggak tahu jadi ini kok dia tuh mau jalan-jalan atau memang dia tuh pengaman preman di situ, saya nggak ngerti. Pokoknya asal gasruk lah ya. Gasruk. Saya merasa diikuti kok wis hampir 10 menit 20 menit kok saya nang belakang karo ketawa-ketawa. Terus saya balik itu, mau apa kalian tak tantang. Pak jane saya nak ditantang wong ana 6 loh. 6 lawan 2 loh. Saya itu dilepas kok kursi udah kelelek-kelelek. Mungkin mau makan burung dara tadi kan 6 porsi. Siapa tahu Mas. Si Uzar dong Mas Win. Terus Mas. Ya, itu terus saya balik. Wah, teman saya wis mulai bingung. Wah, pulang balik ke Solo. Ini apa nih? Aku ngisuk terus. Dia wis lapar banget, mau ribut berdua. Balik lagi ke arah utara. Ketemu mana pemuda itu? Mereka tadi sama. Mereka tadi. Tapi begitu saya wis deket-deket, dia pergi. Jadi seperti enggak lihat saya, wah saya bangga menang ya gitu. Agak saya kena. Adukmu kata teman saya, aku ini lawan sekemburi piye ya, itu wong lawan mburi itu wong lanang lawan kok sekemburi ya. Sing kemburi awake dhewe. Kita ini ya berlawanan dari belakang. Pulang ke Solo. Belum sampai ke stasiun saya ingat Romo Mangun. Gitu. Foto tadi wajah iya. Saiki gini, saya rencana nek pulang jam segini kok tekan Solo jam piro sekarang ke Temal. Tidur di stasiun di situ. Saya tidur ke stasiun, terus teman saya nggak mau tinggal di stasiun, saya datang ke sini untuk cari Romo Mangun. Iseng-iseng mbok menawa kok sangoni. Niatnya itu ya. Pokoknya ben disangoni. Ternyata saya ingat Romo Wiryo. Terus saya datang masuk Gang Kuera itu. Masuk situ ya? Itu di situ ada yang dulu nama Bung Uji yang jualan. Saya tanya, Bu, namanya rumahnya Romo Mangun mana nggih? Itu baru keluar. Romo pakai carry putih itu. Romo ini dicari. Oh siapa? Kata Romo dengan Pak senang. Oh iya sebentar, ditunggu di rumah. Saya keluar sebentar ya. Kayak gitu. Saya nunggu di sini. Lama nggak tahu keluarnya kok cepet banget, padahal naik mobil. Mikir saya naik mobil mesti suwe gitu lama kok, atau mungkin muter sana terus balik, saya nggak ngerti. Terus masuk, jadi saya ditanya tinggal di sini asal usulnya dari mana dan tujuannya apa. Terus? Tapi Romo Wiryo, karena waktu itu Romo Wiryo harus pesen ojo bilang aku sing marahi. Jadi saya tetap sendiri. Terus Romo Mangun bertanya, mau apa yang perlu saya bantu? Ya di rumah ini ya. Ya di ruangan ini. Di sini. Iya. Nawatilas kita ya. Terus lalu Romo Mangun tanya mau kerja apa? Mau butuh apa? Perlu apa? Saya mau minta pekerjaan. Oke. Oh ya bagus. Kamu masih mau ingin kerja? Punya keahlian apa? Enggak punya. Punya pendidikan sampai mana? Enggak punya. Piye gini Romo? Lah ora punya pengalaman apa-apa, mau kerja gimana kami mau mengerjakan. Aku mulai tersinggung menang. Wis batinku iki entek-entekan ngarep nolak tak kasar batin saya. Terus saya maaf Romo, saya nggak punya bekal apa-apa, nggak punya keahlian apa-apa, pendidikan ya nol, isane maca nulis, tapi kemauan saya cuma 2 ini, kekuatan tangan
balik nggak tahu wajahku seperti apa di depan Romo Mangun, tapi Romo Mangun mikir, oh iya seperti apa, merasa gelo mengucapkan begitu tadi, tapi nggak tahu mimik saya seperti apa di depan Romo Mangun kok jadi berubah. Itu oke maaf, ya sudah, kamu pokoknya tinggal di sini nemenin saya gitu. Jadi diterima orang jelas, tinggal di sini nemenin saya. Terus saya dikasih tidur di situ, di dapur, kalau amben cilik tutupi tidur di situ. Malam tengah malam lah, sekitar jam 9 ke atas itu saya dengar orang tutuk palu, main seperti bikin apa gitu, tukang tok. Lalu pagi-pagi Romo jam segini tuh bawa meja ke garasi itu. Ternyata Romo Mangun. Saya enggak tahu lah. Terus begitu saya dipanggil, Bin, ini meja kerjamu. Nanti di sini biar teman-teman ngasih pekerjaan. Kamu enggak usah kemana-mana. Kalau di sana nanti repot. Ini kan tinggal gelinding sini, tidur kamar mandi di situ. Oke. Yang di garasi kan. Terus saya mikir, oh berarti taktuk kan ingin Romo Mangun membuat meja khusus gitu. Kok enggak nyuruh tukang pada Pak Marjo waktu itu wis Mbah Marjo ada enggak nyuruh, malam bikin sendiri. Mbah Marjo itu sekian Mbah Marjo itu salah satu tukang yang kepercayaan Romangun ya, sampai ke NTT ya Mas ya, sampai ke NTT ya. Itu nanti disaksikan di Teh Pustaka itu, siapa tahu nanti muncul profilnya Mbah Marjo. Terus Mas? Terima. Tak membuatkan meja. Terharu gimana? Ya, bukan terharu, saya merasa berarti saya diterima pekerjaan batin saya. Lalu saya mengerjakan. Terus ada salah satu teman datang memberi pekerjaan. Namanya Pluspun. Anak Pluspun ya. Ada. Menghitung realistik, matematika realistik matematika realistik Belanda. Dari Belanda ya. Aku bisa dipakai. Sekarang enggak. Sekarang kita enggak pakai. Tidak dipakai. Tapi masih ada Pluspunnya. Nah, itu saya ngerjakan itu, mungkin kalau orang lihat pekerjaan itu sepele dan mudah, anak kecil bisa. Ini saya bingung. Karena sudah ada terjemahannya bukunya bahasa Belanda, dan sudah ada terjemahannya dan sudah harus potong. Dan Romo Mangun cuma menginginkan ini tolong diubah bahasanya, ini bahasa Belanda dan ini di bahasa Indonesia kan nanti dibuat. Padahal saya sudah dikasih sebuah kertas yang isi terjemahan dari bahasa Belanda. Udah bahasa Indonesia? Udah bahasa Indonesia. Ora tak garap. Terus bingung iki kudu piye njur tak garap, kok enggak dikasih tahu kowe kudu begini, iki caranya begini, cuma ngarahke begini, ini kertas bahasa Indonesia dan ini bahasa Belanda, dan itu bahasa Belanda dihapus. Bingung saya dari bingung hampir 3 bulan lebih loh, enggak bisa ngerso didiamin kaya ngono kuwi. Padahal bukunya gambar buah-buah, buah kereta, pokoknya macam kewan-kewanan kecil-kecil itu kan mudah. Ini naik kuda mesti kuda, tapi tulisannya Belanda. Piye iki limbawe. Instruksinya kayak gitu lagi ya. Berhubung garasi di situ ada mobilnya, dan saya berdua dengan sopir sering nongkrong di situ. Sopir Romo Mangun iki ya enggak ngasih tahu. Iki tiga ini menang baik gitu loh. Malah dia asik mewarnai balok-balok kecil untuk TK itu. Saya ya gayane tutak-tutik nang ora nyambut gawe. Gayane melu ta. Embuh ngopo? Ora ngopo ya tak potongi. Ya men tak potong itu mau gimana lho. Kalau Romo lihat sudah selesai, belum. Ya ora apa-apa. Alon-alon kan saya bisa selesai. Kalau berkali-kali tanya ketemu lagi, udah selesai belum wis ketakutan ngundang ditokke aku iki pasti.
Karena udah 3 bulan lah ya. Wah, karena teman saya gue peliri mungkin nganggep gue wong ke goblok. Ngene. Ora dong gambar gue ngono jelasnya. Tapi enggak tahu kalau teman saya itu entah dipesen atau enggak, atau memang diam, atau mungkin kalau saya pandai mereka enggak mau. Lalu saya coba tak potong itu tulisan pisang. Tak potong terus tak cari pisangnya mana. Oh gitu, tak tempel. Bahasanya jadi bahasa pisang. Tadinya Belandanya bahasa pisang. Kereta tak pasang kereta. Kuda pasang kuda. Tak pasang tulisan kuda. Begitu Romo pulang, lihat sudah dapat berapa? 3. Mana ini? Lah ya begini. Gitu, lo begini nih lo pekerjaan ini kan. Nek ketemu gampang atau sepele. Ndak apa-apa terus kan supaya rapopo gitu. Nemu ya. Yang penting bisa menemukan itu hidup. Lalu Romo Mangun ngocah. Hidup itu pelan-pelan mesti tekan. Jadi nggak perlu diarah. Wong guru itu sekolah ngajari ya mengko hafalan gitu. Engko nek wis iso kowe lali. Ya, tapi nek kowe punya pikiran sendiri seperti itu, kowe berarti punya. Nek kemarin tak ajari seperti itu mudah, selesai kowe 2 minggu rampung. Nek kok gaweane njero apa? Terus teman saya Mbak jawab, tengok-tengok gitu. Terus lagi Romo Mangun ngendika banyak. Inilah namanya hidup. Itu harus mencari, orang mau ngenteni, mencari solusinya seperti apa gitu. Ya. Maka kan kalau sekarang apa yang dikembangkan pendidikan oleh Anda atau mungkin oleh teman-teman sekalian di sekolah ya. Sekolah-sekolah itu kan saya akhirnya ya sering diajak kalau jumatan rapat, sering ya nguping. Yang maunya sekedar nguping karena rapat-rapat mereka ya tentang pendidikan sih saya belum dong, tapi saya bisa mengerti bahwa Romo Mangun itu sebenarnya bukan soal memerintahkan ini loh karyaku, visiku seperti niki jalan ke, bukan begitu saja. Kowe bekerja mengembangkan karya ini seperti ini, dikembangkan dengan metode kowe sendiri. Maka nek sampean-sampean saiki do mengampu, itu mengembangkan bukan menjalankan karya. Seperti sekarang dulu rumah penduduk yang disewa. Padahal Romo Mangun itu mendirikan sekolah ya bisa. Tinggal ora ngono wis delodok gitu. Tapi Romo Mangun tidak mau seperti itu karena dia ingin mempunyai lembaga dengan dana seminim mungkin bisa berdiri kan gitu. Seperti juga murid-murid, guru-guru memberi contoh juga ya bahwa contoh. Pendidikan itu jadi contoh Romo Mangun itu tidak memberi contoh yang dia tuh berlaku supaya kami bisa mikir kayak tadi aku nempel buku plus pun itu tadi kan ben mikir gitu loh. Jadi Romo tidak pernah menggeret-geret kowe mulang seperti ini, jadi guru seperti ini. Mumet kan gitu. Maka Anda sebagai penerus ya mengembangkan pendidikan itu seperti apa. Tidak harus sekarang banyak orang yang tahu misinya Romo Mangun, saya ngerti visi-visinya seperti ini bla 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 bla. Ngulak ngoyo orang merasa mengarep golek. Banyak itu. Saya ya saya ngerti Romo Mangun seperti itu sebegini, tapi saya mikir visi ini Romo Mangun ke aku ya enggak jelas, tapi saya memahami langkah kakinya Romo Mangun sing dikarepke seperti apa itu. Jadi pendidikan itu selalu berkembang sesuai dengan zaman. Kalau dulu zaman Romo Mangun punya mencetuskan negara federal, tapi 20 tahun yang akan datang itu kan harus berubah warna. Nah, sama dengan sekarang. Jadi ini pendidikan atau sekolahan yang ada Mangun dulu yang di rumah penduduk disewa itu kan penerus supaya meneruskan, tidak meneruskan tapi mengembangkan. Nah sekarang bisa beli sendiri, bisa punya sendiri. Itu yang mungkin saja seperti itu yang diharapkan Romo Mangun. Jadi tidak beda dengan guru dibekali gelar seperti ini, tapi tidak hanya sekedar hasil dari sekolah
kuliah itu mengajar anak-anak, tapi harus visinya jelas. Gitu. Kalau dulu pendidikan Romangun itu selalu seperti ini. Kalau saya lihat mungkin kalau umumnya guru murid mendengar guru, tapi kalau zaman Romangun banyak guru-guru yang dengar tentang murid, karena murid itu punya apa senengannya, punya bakat atau punya visi sendiri. Jadi sudah di cilik itu sudah punya punya karakter sendiri. Mengembangkan dirinya itu sudah. Jadi maka Romangun kan mengharapkan seperti itu. Perkiraan saya, karena Romangun kalau pertemuan guru kan tidak pernah ngajari kamu harus begini, kamu ngajar murid seperti ini. Jadi justru banyak diskusi, banyak mendengar keluhan anak, lalu guru-guru itu menyambung, karena bahasa-bahasa anak-anak ini mading cereblung nggak jelas. Gitu loh, kemauannya ada, tujuannya ada, tapi tujuan dan ada di yang bisa menjelaskan guru. Harus peka ya. Harus buku. Contohnya kemarin di murid SD Mangun ada anak yang ABK, ABK itu ya, yang SMP yang perempuan itu. Ya, kebutuhan khusus ya. Kebutuhan khusus, sering banyak kalau mendengar suara keras dia ketakutan itu sahabat. Ya, ada. Nah, itu seperti itu kan punya karakter sendiri. Kalau melihat saya ketemu saya selalu menawarkan sesuatu yang baik, ingin melayani. Pak mau kemana? Tak bantu, tak dorong. Bapak mau beli apa? Nanti aku yang belikan. Jadi dia anak itu mempunyai bakat talentanya itu seperti itu. Jadi saya mikir jadi itu loh, guru-guru seperti bisa membaca anak lalu apakah dikembangkan anak ini di face-nya apa, orang yang kon baca nulis jadi belajari harus dipertanya, kenapa kok anak ini kok mau suaranya nggak mau mendengar suara keras, tapi dengan bahasa seperti itu. Jadi dia punya jiwa pelayan, melayani, membantu, dia mempunyai jiwa kelembutan. Jadi itu yang jadi mungkin Romangun juga mempunyai keinginan guru-guru itu semua itu harus peka seperti itu, karena anak-anak itu banyak yang kenapa sampai disekolahkan di Mangunan, mungkin ada kekurangan dari orang tua, kekurangan di sekolahan lagi bandel tapi tidak lebih bebas. Tapi memang banyak diskusi. Bang, tepuk tangan dulu. Saya tertegun nih. Termasuk proses Mas Bin yang tadinya nempel terus sekarang menulis itu juga proses ya Mas ya. Maksudnya hasil dari belajar yang bukan dicontohkan Romo Mangun sebenarnya, tetapi akhirnya kesadaran diri bahwa menemukan sesuatu itu ketika itu dikembangkan terus akan jadi selalu diingat dan selalu sadar gitu ya bahwa talentaku ada di sana ya. Jadi saya selalu memikirkan, tapi apa yang saya dapat di sini maksud saya hanya gini-gini saja. Sekarang dari penerus sosok Mangun sudah berapa pastor? Ya. Saya masih diberi kesempatan diuri-uri di sini. Apa saya mau meneng wae kan gitu. Menanti pekerjaan. Sedangkan pimpinan mau mengerjakan saya, kerjaannya apa kan gitu. Lalu saya berpikir, lalu seperti contoh Romo Edi, wis kowe mbaca buku sak tumekmu, bojone Mangun ki diwaca sampai betul dipulak-balik diwaca terus. Terus saya batin ndak kayak gitu, mikir saya, gue nak wis aku maca njur ngopo kan gitu. Itu ternyata. Terus saya berpikir, ternyata menikmat. Lalu ada salah satu kawan yang ngobrol begini, saya ngobrol kalau dia tuh tanya tentang apa seperti Mangun seperti apa gini, saya ngobrol ini, dia kecetus, Mas. Cerita Anda itu setiap hari seperti itu berubah-ubah, macam-macam cerita ditulis jadi buku ya ditulis aja diajak gini lah. Saya belajar untuk nulis itu cerita yang saya ingat-ingat, yang dari Romo sing Semrawut
atau maksudnya kalau sedang gojegan atau sedang marah atau sedang glow, jadi macam-macam. Jadi Romo Mangun ini ibarat wayang yang lucu, bisa dinikmati, bisa dijogetke oleh seorang dalang. Jadi saya sampai sekarang saya terus berpikir gitu, Romo Mangun itu ternyata menjadi bahan cerita yang tidak pernah entek umpama saya ceritakan. Jadi saya karena yang diceritakan bukan hanya Mangunnya tapi proses kita sebenarnya, Mas ya. Proses kita yang ada di situ ya. Jadi nggak akan habis. Karena kalau saya mengingat Romo sedang nyopir misalnya, itu kan hanya sepele nyopir. Itu nyopir, misalnya nyopir kak lampu merah, sudah lampu baru kuning wis bablas gitu. Terus saya pikir kalau teman saya bilang mau belum, nanti lah yo mandek deh. Jadi dong jawab dengan sepele. Mereka tuh nggak mungkin nubruk mobil kita lah kok. Jadi nggak pernah rasa takut untuk itu. Jadi saya terus berpikir, belajar tak nulis ngopo karo Romo Mangun. Dan Romo Mangun itu tidak pernah pelit informasi. Pulang dari manapun, ada acara apapun, dia selalu bercerita. Maka dulu teman-teman di sini tuh tidak hanya sekedar bekerja, tapi selalu menuntut ilmu yang diinginkan. Karena Romo Mangun tidak pernah pelit cerita. Termasuk jadi guru juga penting itu ya. Kita selalu bercerita. Orang mungkin nggak cuma guru ya, orang tua juga, jadi orang tua juga biasa untuk bercerita itu juga sudah jarang ya Mas ya. Maksudku saya pribadi juga melihat ya ini penting gitu, karena saya juga merasa di keluarga bisa hidup karena cerita gitu ya. Jadi Romo Mangun itu memang kalau ada seorang guru yang mengeluh karena muridnya tidak bisa atau tidak, dia selalu menyalahkan guru. Bukan muridmu yang bodoh. Bukan anak itu tidak mau, hanya malas. Yang kurang kreatif Anda sendiri, harus punya kreatif. Jadi guru orang modal buku, maca, terus hafalan kaya orde baru saja. Anda tidak mau seperti itu. Dengarkan anak-anak itu cerita, bertanya seperti apa yang ia keluhkan, baru Anda bisa menjelaskan. Itu sebuah pari pendidikan. Maka yang disebut sampai sekarang SD sekolahan eksperimental. Jadi mental anak-anak itu supaya gitu. Jadi pengembangan itu, karena Romo Mangun saat itu yang dibina atau yang sekolah di sana kan orang-orang, anak-anak orang yang kurang mampu. Jadi dianggap mentalnya itu masih penakut dan mencari terus. Maka dia bilang, waduh ada suatu cerita guru dulu. Sebuah guru datang ke sini siang-siang, waktu makan siang kami berdua sama Romo. Dia datang dan minta maaf dan menangis guru itu. Kenapa Mas? Saya tidak tahu. Terus Romo Mangun, kowe ki ngapa minta maaf? Cerita aja belum minta maaf. Apa yang kamu alami di sekolahan? Cerita dulu. Tapi saya mikirnya orang ini mesti mau keluar minta maaf. Terus dia cerita, apa yang kamu alami? Tolong jangan gitu, sedihmu untuk dihapus sebentar. Terus orang itu kurang guru cerita, kami tadi curiga atau menyalahkan murid saya, namanya Bambang atau saya lupa itu. Dia tuh kan murid itu satu-satunya anak pemulung. Jadi kalau teman semuanya tuh dibekali orang tua dari rumah, anak itu bangun pagi sih sudah nggak ada orang tuanya, karena orang tuanya mesti untuk mulung. Dia berangkat bangun ora mandi, sandalnya selen, itu datang ke sekolah. Waktu jam istirahat itu dia selalu pergi. Teman-temannya menikmati makanan bekal dari rumah, dia pergi. Sudah terbiasa seperti itu.
gurunya karena anak itu tepat waktu kalau pulang. Ya. Masuk sekolah Tepat waktu. tepat waktu. Terakhir itu ada yang tidak tepat waktu, sampai molor hampir 1 jam lebih. Gurunya wis mangkel, wis bawa penggaris di depan pintu nunggu anak itu pulang mau dipukul. Lalu datang anak itu lari-lari bawa sebuah kresek isinya gorengan. Begitu lihat Pak gurunya langsung diselonong gitu aja, didabrak, langsung anak itu masuk bagi kue gorengan sama teman-temannya, ayo makan. Terus gurunya bingung, kowe ngendi katanya. Saya kan biasa kalau dia tuh jajan kan di warung ngecek-ngecek dulu, ngamen dulu di rumah makan Morolejar itu ada rumah makan itu, dia ngecek-ngecek di situ. Jadi setiap hari cari makan sarapan anak jajan itu dicari dulu. Nah, kebetulan saat itu molor waktunya. Lalu dia tuh ngambil 2 potong gorengan itu diberikan guru. Gurunya itu nangis di depan, ngerangkul, memeluk anak itu. Saya diceritain mau ikut terharu, tak rangkul Romo, saya menangis gini pedih, hatiku nggak selesai kalau Romo nggak membantu saya untuk dengan begitu. Lalu Romo guru itu tanya sama Bambang itu, kamu dari mana? Ngamennya di mana? Saya cerita, dia cerita, saya maaf tadi ngamen saya lama karena ada ibu-ibu banyak di rumah makan itu, saya suruh nyanyi berkali-kali, saya dikasih uang sampai 20.000, banyak banget. Lalu saya beli gorengan untuk teman-teman ini. Lalu Pak Guru itu, jadi guru itu merasa berdosa. Lalu Romo Mangun bilang, ya kayak gitu hidup, kowe jangan selalu berpikir bahwa akademis itu penting apa enggak. Sekolah itu baik, tapi gelar bagi anak seperti itu ora penting. Kemandirian arah deh. Lalu anak itu kok kapan? Ya cerita banyak di depan anak-anak, teman-temannya cerita banyak tentang waktu ngamen itu. Menikmati teman, dia mesti menjadi pengalaman hidup. Saya menjadi merasa kalah Romo karena anak itu ternyata cerdas, bisa bercerita masalah hidup, baru seumur 10 tahun sudah seperti itu. Saya terharu dan minta maaf sekali lagi. Monggo Romo, saya mau diapakan? Saya kira kamu Romo Mangun, tak kira kamu mau keluar gitu Romo. Enggak, saya minta, ya sudah itu cara mendidik kamu tidak harus seperti itu, didengarkan anak-anak. Tapi anak-anak tuh murid itu kan ada yang anaknya mampu, orangnya bisa memberikan bekal, maka ditanya, maka sekolah itu kan seperti kita, orang kerja mesti semumet nang kantor, gaweanku apa menumpuk gini macam-macam. Itu wis dalam perjalanan dari rumah wis punya pikiran yang suntuk. Maka anak-anak itu juga tidak beda. Sebelum sekolah mesti beban, kok mbok kurang nyangoni. Setelah nyangoni ada 2 saudara orang sama, seperti itu wis mangkel dalam sekolahan. Jadi Romo Mangun menginginkan seorang guru itu harus mendengar dulu pengalaman apa yang kamu dapat kemarin atau tadi sebelum berangkat sekolah punya cerita apa. Jadi mereka dibiarkan bercerita masing-masing. Setelah itu diberi sidik dikasih pelajaran tentang itu aja. Cara mendidiknya menyusupi pelan-pelan, tidak ujuk-ujuk main di papan tulis suruh mendengar, kayak gaya-gaya seperti itu Romo Mangun kurang tertarik gitu. Jadi anak-anak itu dibiarkan cereblung ngomong sendiri-sendiri maunya apa, lalu guru itu yang diinginkan yang harus dipegang. Maka di sini tidak hanya sekedar meneruskan zaman itu kalau Romo Mangun, tapi mengembangkan pendidikan anak-anak itu gimana. Guru disukai oleh murid, bukan ditakuti murid, disukai.
gitu. Mantap. Tepuk tangan. Oke, terima kasih Mas Bin ceritanya. Yang mengena adalah guru mendengar. Yang kita dapatkan pada hari ini adalah guru mendengar. Oh, itu mati. Berarti saya ke sana. Guru harus mendengar atau kita sebagai pribadi harus mendengar. Satu hal yang tak pegang tadi bahwa dalam kita melakukan aktivitas ya kita punya ada sesuatu yang kita alami sebelumnya dan tidak bisa kita. Dan satu lagi yang mengembangkan tidak hanya sebagai pendidikan saja. Jadi penerus seperti pimpinan-pimpinan lembaga ini itu juga harus bisa. Memang ya sekarang sudah berkembang ya, sudah punya tempat sendiri, punya rumah sendiri, tidak nyewa lagi itu. Nah, itu memang Romo Mangun yang mungkin saja yang diharapkan seperti kue rumah ini. Dengan semuanya bahan bekas. Nah, tujuannya apa kan gitu. Nah, kita harus mencari sendiri. Loh, kena rusak tak dandani kan gitu. Jadi Romo Mangun tidak pernah sesuk nak rusak dandani ya orang. Kalau ditanya Romo ini kan barang bekas, tukangnya Pak Marjo tanya ini kan bukan nanti berusaha besok kan ya ono sing nerus kan bisa dibenahi lah seperti itu. Jadi berkembang tidak hanya sekedar tugas bekerja di sini melanjutkan visi misinya, karena misi misinya Romo Mangun ya seperti itu. Kita tuh harus berkembang, mengembangkan. Ibarat rumah Romo Mangun cuma ninggali pondasi ora di semen. Nah, piye bisa kuat itu. Jadi kita ini yang harus menguati pondasi supaya kuat gitu. Jadi kalau orang banyak orang maido sesuk nurut Mangun arep dadi apa ora iso. Lah wong sing ngomong tidak kuat. Wong sing ngomong aja ora ngerti kok kan gitu. Ngerti apa langkah Romo Mangun di mana, mau kemana kakinya, ora do ngerti. Tapi kalau orang-orang sing sok tahu seperti itu, wong anak aja sekolah di Mangunan nyepelekke orang Mangunan misalnya seperti itu ya. Itu kalau zaman Romo Mangun anak dosen wis ora ditampa, wah sekolah nang kene ngopo kan gitu. Wong iki sekolah ora bejaji kok kan gitu. Jadi saya tahu visi misinya semua yang apa. Malah guru-guru sekarang dikatakan gitu mesti ya mengplong-plong ngomong ya orang ngerti misinya kan gitu. Mengwedi seolah-olah mereka ngomong tentang visi wis punya pengalaman padahal maca buku. Padahal gitu. Yang terpenting adalah melakukan supaya anak itu cerdas, berani dan berbuat sesuatu. Ora-ora kudu pinter. Oke, makasih Mas Bin. Ya. Untuk hari ini masih banyak cerita, nanti kita lanjutkan kapan-kapan. Terima kasih. Ini podcast yang sangat spesial ya. Sangat spesial, banyak sekali yang bisa diambil. Semoga bisa menjadi bahan untuk belajar kita bersama. Begitu. Sampai jumpa lagi di Paman Podcast ala Mangunan. Semua orang adalah guru, ya kan? Terima kasih Mas Bin. Oke, dadah. Sampai jumpa lagi.